bidang ideologi. Hari ini kita akan kedatangan guest star kita. Tolong perkenalan satu masing-masing. Aku Ferdi dari kelas 54. Aku warga dari 11 Ya, mereka ini narasumber yang saya pilih untuk berbincang-bincang tentang kenapa sih batalnya FIFA di Indonesia, Piala Dunia U20 FIFA di Indonesia. Oke, sebelumnya udah tahu kan, udah tahu kan beritanya. Ya, bisa baca. Dan udah viral juga. Itu merupakan kabar yang gimana ya? Kalau menurut saya kabar yang menyedihkan sih. Kalau menurut mas-masnya gimana? Menurut aku itu jadi kontroversi tersendiri sih. Soalnya kan ada yang bilang itu kalau sepak bola digabungin sama politik itu nggak bagus gitu. Dan aku nggak terlalu fanatik sama sepak bola gitu. Jadi ya bisa netral. Jadi bisa ikut di sini, bisa ikut di sana. Bisa lihat dari berbagai sudut pandang. Kalau dari Mas Arga ini, kalau menurut aku ini udah sangat merugikan ekonomi Indonesia juga karena ini udah dipersiapkan dari tahun-tahun sebelumnya. Setuju. Soalnya kan sudah ditunjuk dari 2019, terus dibatalkan 2023 ini kan udah makan waktu yang panjang. Rugi. oke. Kita masuk ke sesi pertanyaan, oke? Mengapa FIFA membatalkan Piala Dunia yang diadakan di Indonesia tersebut? Siapa dulu? Terserah siapa yang mau jawab dulu. Karena Mengapa FIFA melakukan pembatalan Piala Dunia? karena ini hubungannya sama itu tadi kan kayak Politik ya? iya politik. Jadi kita membatalin itu buat menghargai adanya Palestina. Ya kan? Aku Karena Israel terus kita Aku mau nambahin. Jadi kayak kenapa sih itu FIFA itu dibatalin? Soalnya kan ada beberapa pejabat yang di Indonesia itu dari Bali, gubernur ya? Gubernurnya Bali sama gubernurnya Jawa Barat, Jawa Tengah itu kayak nggak setuju terus ngirim surat ke Pak Presiden kalau mereka itu nggak menerima timnas Israel buat tanding di daerahnya sendiri. Jadi karena faktor itu FIFA batalin Piala Dunia di Indonesia. Dan kebetulan stadion yang dipakai itu memang di Solo sama di Bali. Apalagi pembukanya kan drawing grupnya kan di Bali toh. Iya. Terus gubernurnya itu nolak juga. Oke, pertanyaan kedua. Pendapatmu mengenai MUI yang menyatakan penolakan dan NU tidak mempersalahkan hal tersebut? Bagaimana? MUI dan NU ya? Iya. Kalau aku sendiri kan non muslim ya, jadi aku tak jawab menurut pengetahuan aja. Jadi kan kayak MUI itu kan yang mewakili rakyat Indonesia loh. Ya. Kalau NU kan hanya lembaga yang dipilih oleh rakyat. Ya. Jadi kayak MUI itu jadi memilih pendapat terbanyak dari seluruh warga Indonesia gitu. Jadi dia itu kalau masyarakatnya ada kayak pejabatnya yang menolak, terus di bawah pejabat itu juga menolak, jadinya majelis itu ngambil keputusan yang terbanyak, jadi dia itu menolak. Kalau yang NU karena kalau NU itu sebenarnya sendiri itu dia itu instansi atau lembaga ya, bukan yang terlalu secara pemerintah ya. Dia itu kayak swasta. Ya. gitu. Jadi dia itu cuman satu sudut pandang lah istilahnya. Dia berpikir tentang satu sudut pandang, yaitu menurut jadi Islamnya keputusan mereka sendiri. Ya, keputusan mereka sendiri. Benar. Oke. Pertanyaan ketiga. Menurut Anda mengapa Indonesia menolak bertanding dengan tim sepak bola Israel? Indonesia sendiri, tim sepak bola Indonesia. Indonesia menolak bertanding dengan tim sepak bola Israel. karena itu sebuah bentuk menghargai, karena Israel sudah melakukan hal-hal yang tidak disetujui oleh masyarakat Indonesia. Jadi tapi menurut saya itu udah nggak sewajarnya dilakukan.
karena ini nggak ada hubungannya sama orang. Kalau menurut saya kan tadi Indonesia menolak. Iya. Kalau menurut saya tuh bukan Indonesia yang menolak, tapi Tapi pejabat-pejabatnya yang menolak. Dan ormas Karena tadi di bidang politik itu tadi adanya yang nggak setuju itu tadi. Nah, menurut Anda, apa yang salah dari Israel yang menjadi peserta Piala Dunia U20? Kalau Salahnya aku Israel. kalau aku sendiri nggak ada yang salah ya. Aslinya kan dari 2000 berapa itu? Kan Indonesia ditetapkan dari tuan rumah kan 2019. Terus Israel itu ikut Piala Dunia itu kan lewat jalur resmi loh, kualifikasi. Jadi di tahun 2022 kalau nggak salah itu dia ikut secara resmi. Jadi nggak ada kesalahan yang Israel perbuat gitu loh. Jadi ya sah-sah aja Israel ikut. Oke, kalau sama, kalau karena Israel sudah bergabung secara sportif dan tidak melibatkan apapun dari mereka tidak bisa. Oke, lalu bagaimana keputusan FIFA terhadap Indonesia Ya, atas penolakan tim Israel itu? Intinya FIFA udah apa ya, kayak istilahnya sakit hati karena Indonesia udah dipilih, udah dilakukan drawing terus tengah-tengah dibatalin, itu udah sangat tidak profesional. ya itu tadi keputusan FIFA ya batalin Piala Dunia di Indonesia. Terus kita nggak tahu gimana cara memperbaiki itu. Oke, jadi kesimpulan kalau boleh saya simpulkan dari semua jawaban mas-masnya, jadi itu sebenarnya masalah di FIFA Piala Dunia FIFA 2023 ini batal diadakan di Indonesia ini sebenarnya gak ada sangkut pautnya sama ideologi yang ada di Indonesia. Apalagi kalau membahas tentang Israel, kita tahu kita hanya mengungkit masalah Israel dengan Palestina tanpa ada hubungannya dengan olahraga itu sendiri. Padahal ini kan cuma sekedar pesta olahraga seluruh dunia, gak ada sangkut pautnya dengan agama, politik, ideologi, gak ada. Jadi kalau menurut saya sebagai penggemar sepak bola sangat kecewa banget, karena saya udah nunggu terlalu lama buat nonton Piala Dunia ini, yang kebetulan saya ingin nonton di Surabaya di Gelora Bung Tomo, dan ternyata itu batalkan ya. Kalau boleh disimpulkan ya seperti itu ya. Istilahnya sangat tidak setuju Dengan keputusan Indonesia lah. Kita juga nggak nyalahin FIFA, juga nggak nyalahin Indonesia, karena mempunyai sudut pandang masing-masing, dan Indonesia juga harus menerima konsekuensinya. Pertanyaan terakhir buat mas-masnya, kalau masnya setuju atau tidak kalau bidang olahraga, apalagi sepak bola, itu disangkut pautin dengan bidang ideologi dan politik? Kalau menurut masnya gimana? Kalau menurut saya itu saya nggak setuju ya, karena ini nggak ada hubungannya sama apa yang telah dilakukan Israel. Jadi ini keputusan yang sama. Jadi saya nggak setuju. Kalau menurut saya sendiri, kalau bidang olahraga disangkut pautin sama politik itu agak rumit ya. Soalnya kan ada bidangnya sendiri-sendiri. Dari bidang olahraga itu sendiri, bidang politik itu sendiri. Nggak seharusnya itu pemerintah Indonesia itu ngambilnya dari dua sudut gitu. Jadi kita harus ambil satu, kalau mau menyelesaikan masalah itu harus ambil dari satu sudut pandang gitu. Kalau sedangkan pemerintah Indonesia itu lihatnya dari bidang politiknya. Kalau di bidang politik kan ada Undang-Undang Dasar, Pancasila gitu. Nah di Undang-Undang Dasar kita itu menyatakan bahwa penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan. Oke, sekian. Ya, Terima kasih. Terima kasih. terima kasih. Audio Jungle.